Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 1 akan menyampaikan tugas video yang bertema Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Perkenalkan, nama saya Cindy Arsita. Saya Hadid Aldiansyah. Saya Baron Satrio. Saya Agam Jaisman. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 74, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Tujuan pernikahan: 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3. Untuk membentengi akhlak. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh. 6. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. A. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Mahram, atau orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak-pihak laki-laki dan dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Syarat rukun nikah. 1. Calon suami bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. 2. Orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. 3. Muayyan, beridentitas jelas, harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Calon istri syaratnya bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa idah atau berstatus masih dalam istri orang. Wali syaratnya: 1. Dikehendaki bukan orang yang dibenci. 2. Laki-laki bukan perempuan atau banci. 3. Mahram si wanita. 4. Balik atau bukan anak-anak. 5. Berakal atau tidak gila. 6. Adil dan tidak fasik. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. 10. Merdeka, bukan budak. D. 2 orang saksi berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Sigah ijab qabul. 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tajwid atau nikah. Tidak boleh bentuk kinayah atau sindiran karena kinayah membutuhkan niat, sedang itu sesuatu yang abstrak. 5. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tajwihaha dan boleh didahului dari ijab. Pernikahan yang tidak sah di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW
adalah sebagai berikut. A. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar ataupun lama. B. Pernikahan sighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dan yang C. Pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan. D. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan seorang yang sedang melaksanakan ihram, haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. E. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. G. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam negara Republik Indonesia. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 ada dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri. Istri terhadap suami. 1. Kewajiban bersama suami istri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami ataupun istri. 3. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. 4. Saling membantu antara keduanya. Dan yang terakhir, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. 2. Kewajiban suami terhadap istri. 1. Menjadi pemimpin. 2. Memberi nafkah. 3. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. 4. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. 5. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. 3. Kewajiban istri terhadap suami. 1. Taat kepada perintah suami. 2. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. 3. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. 4. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, diantaranya sebagai berikut. 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 5. Terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.